Akan terjadi inflamasi di hepar, kemudian ada inflamasi pada waktu hamil misalnya ya, sehingga dia toksin itu masuk plasenta. Wah, menarik sekali ya penjelasannya. Jadi nih ya Sobat Sehat, jangan sampai meremehkan sikat gigi maupun cara sikat gigi yang benar. Nah Prof, sebaiknya frekuensi yang baik itu dalam sehari kita sikat gigi berapa kali sih Prof? Sikat gigi itu paling enggak minimal 2 kali sehari ya. Jadi pagi pada waktu kita habis makan sih, sama malam mau tidur ya. Tetapi jadi kalau pagi bangun tidur itu harusnya kita gargling aja. Gargling ya, jadi dia dapat mematikan bakteri yang di tenggorokan ya. Jadi sampai rongga mulut, sampai tenggorokan gargling. Bangun tidur itu gargle dulu atau kumur dulu, sarapan, baru sikat gigi ya Prof? Karena kadang kan orang mandi gosok gigi terus habis itu makan malah jadi nggak sikat gigi. Nah setelah itu boleh, misalnya mau makan, nanti habis makan sikat gigi boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau gargling atau obat kumur itu boleh sampai 5 kali sehari ya. Kalau muslim kita kan berwudhu ya, berwudhu 5 kali sehari ya, sambil wudhu kita gargling menggunakan obat kumur yang ringan, tapi bukan obat kumur yang antiseptik ya, karena kalau obat kumur antiseptik itu akan mematikan semua bakteri rongga mulut. Padahal kan ada bakteri komensal. Nah, bakteri komensal itu akan ikut mati, ya. Oh iya. Justru mematikan semua ya? Jadi kita kalau gargling yang untuk sehari-hari itu harus menggunakan obat kumur yang cocok dengan bakteri rongga mulut. Nah, gitu. Dan dia non alkohol ya, biasanya kita cari yang natural, kemudian dan cocok untuk bakteri di dalam rongga mulut. Nah, itu yang disarankan oleh dokter gigi. Oh, begitu. Kalau gargling atau kumur, nah yang benar itu gimana Prof? Lalu manfaatnya apa? Kumur yang benar ya, kita kan pakai obat kumur tergantung mereknya apa ya, kan ada aturan pakainya ya. Ada yang agak keras, alkohol, minnya nggak boleh ada alkohol ya. Minnya, rasa minnya itu ada yang pedes, ada yang enggak. Nanti kan tiap pasien kan suka yang mana gitu ya, rasanya ada yang mint, ada yang rasa manis, agak jeruk. Nah itu tergantung masing-masing. Kalau misalnya terlalu pedes, bisa diencerkan 1:1. Diencerkan dengan air yang biasa aja? Dengan air biasa. Tapi ada merek tertentu yang nggak usah diencerkan, jadi nggak usah banyak-banyak, hanya 1/4 tutup gitu aja ya, 1/4 tutup. Sudah dimasukkan dalam di gargling ya, di gargling mulutnya tertutup, kopiok gitu, ini bahasa Jawa gitu ya, Dokter Silvi. Jadi dia kopiok gitu, terus habis itu dia akan bersih ya, maksudnya sampai 30 detik. Jadi kumurnya itu 30 detik. Nah, sudah teruji bahwa dengan obat kumur selama 30 detik itu dia dapat mematikan bakteri Purpurimonas gingivalis dan bakteri Agregatibacter actinomycetem vomitas. Nah jadi gitu ya Sobat Sehat, selain sikat gigi kita juga harus rajin gargle atau berkumur dengan mulutnya itu terkatup rapat supaya bakteri-bakteri yang tadi nyelip-nyelip yang tidak hilang karena gosok gigi itu bisa dibersihkan. Selain itu sikat giginya harus dengan cara yang benar gitu ya Prof ya, nggak boleh asal-asalan gitu. Iya, jadi memang kita sikat giginya memang seharusnya harus sesuai, harus benar ya, supaya dia dapat efektif. Nah, ada obat ada indikatornya Dokter Silvi. Jadi kita punya kayak pewarna gitu ya, pewarna kita bisa beli ya di apotek, pewarna untuk ngecek apakah giginya bersih atau enggak. Nah, itu ada. Nanti dia itu dioles pakai cotton bud misalnya ya. Jadi itu pewarnanya itu dioles dulu di permukaan gigi, habis itu disikat ya, sesuai teorinya gimana. Misalnya mau yang akan bermacam-macam metode sikat gigi. Cuman kalau yang kita teliti adalah metode roll teknik kombinasi toothpick teknik. Nah, setelah disikat, dibersihkan, kemudian kita kumur.
Nah, kalau masih ada warna di situ, masih nempel-nempel, nah berarti itu kurang bersih, berarti masih ada plak yang nempel di situ, berarti kita kurang bersih dan harus diulangi lagi sikatnya. Ya, namanya apa ya, Prof? Namanya disclosing agent. Wah, sharing ilmu dari Prof. Erni ini sangat bermanfaat ya Sobat Sehat. Nah, selanjutnya nih Prof. Prof. Erni kan sudah meneliti tentang jinten hitam sebagai antibakteri, antiinflamasi atau anti radang, dan antioksidan selama bertahun-tahun ya. Boleh diceritakan Prof penelitiannya? Iya. Saya memang sejak 7 tahun yang lalu itu meneliti jinten hitam ya, atau Nigella sativa ya. Kalau bahasanya habatus saudah ya. Nah itu jadi dia itu kan ajaran dari, kalau Muslim ya, itu ajaran dari Nabi Muhammad itu bahwa jinten hitam atau habatus saudah itu obat dari segala macam gitu ya. Sehingga saya jadi kepengen meneliti apa sih rahasia di balik jinten hitam itu gitu ya. Nah itu setelah itu saya mulai memeriksa uji biokompatibilitas ya, sitotoksisitas ya, kemudian uji in vitro daya hambat bakteri, kemudian uji in vivo ya, jadi pada tikus ya diperiksa, kemudian pada manusia. Nah ternyata dengan mekanisme biomolekuler ya, ternyata dia itu mempunyai daya antiinflamasi yang tinggi, kemudian daya antioksidan juga, kemudian dia mempunyai daya antibakteri yang tinggi juga, sehingga dia itu dapat menguatkan sel epitel gusi. Nah, karena epitel gusi itu kadang-kadang kan, mungkin Dr. Silvi pernah ketemu ya, ada pasien yang gusinya itu besar-besar ya, seperti ini. Misalnya ini adalah gambaran gusinya itu jendul-jendul gitu ya, jendul-jendul, jadi nggak tajam. Kemudian kalau kena sikat dia berdarah gitu ya, sehingga ini gusinya tipis. Nah dengan menggunakan pasta gigi atau obat kumur yang mengandung jinten hitam ini ya, dia dapat menguatkan gusi. Jadi selain sebagai antibakteri, antioksidan, antiinflamasi, gusinya itu diperkuat. Jadi epitel gusinya itu menjadi rapat gitu, Dr. Silvi. Oh, jadi memperbaiki epitel gusi ya, Prof? Nah, kalau nggak kuat itu epitelnya itu agak renggang. Nah, kalau agak renggang dia kan lebih mudah berdarah dan bakteri cepat masuk ke dalam sel. Tapi kalau rapat maka atau padat, nah berarti bakterinya susah masuk ke dalam jaringan periodontal. Sehingga gusinya yang semula padat itu menjadi gembuk-gembuk gitu, menjadi